In the neon lights of a shattered city 砕けた街のネオンビルの光の中でエゴサ争点を戦いの反響で聞こえる君の影が過去を映す Your shadow reflects the past Halo Sobat Klonime, akhirnya chapter 2 bagian 4 atau akhir kemarin selesai juga nih. Identifikasi item baru milik Nian oleh gadis elf aduhai juga sudah selesai. Sekarang skill Nian seperti Stealth, Vital Strike, dan Dagger Bronze Tier sudah mumpuni. Meskipun baru naik ke level 2 belum lama ini, tapi Nian pede nih jika harus membasmi monster langka lainnya, apalagi ketemu sama guild yang anggotanya arogan sob. Beneran anggotanya arogan banget nih. Kayak apa pertarungannya? Kita lanjut manhwa kebangkitan di masa lalu menjadi Thief mode hell chapter 3 bagian 1. Masih sama Yui ya sob. Cayo. Dengan semua usaha yang telah ia lakukan sejauh ini, Nian mulai menyadari betapa besar perubahan yang terjadi dibandingkan masa lalunya saat bermain game Xinjiang. Pada kesempatan hidup keduanya kali ini, ia memilih strategi yang jauh lebih matang dan efisien. Progres levelingnya juga meningkat sangat drastis, dengan equipment yang lebih kuat, Vital Strike, serta Stealth yang berhasil ia kuasai sejak level 0. Dan kini sudah mencapai level 2 dalam waktu singkat saja. Namun menurutnya masih ada satu hal yang kurang, yaitu kemampuan mendominasi sebuah pertarungan untuk durasi yang lebih panjang dan stabil. Nian juga menyadari jika ingin memiliki endurance yang lebih baik sebagai seorang thief, ia harus menguasai skill pendukung seperti alchemy atau bandage skill. Dalam pertarungan, health potion dan berbagai potion lain punya peran penting untuk memulihkan kondisi dengan cepat. Masalahnya, kedua jalur skill itu terkenal mahal untuk dikembangkan. Namun kini, dengan pengetahuan dari masa lalunya, Nian justru merasa mencari uang bukan lagi hal yang sulit. Bahkan menurutnya, mempelajari bandage skill akan sangat cocok dengan gaya bertarungnya saat ini. Beberapa saat kemudian, adegan kembali berpindah ke sebuah bangunan lain di Track Town. Bangunan itu tak kalah megah, dikenal sebagai tempat jual beli berbagai perlengkapan dan skill potion. Di bagian depannya tertulis jelas, Potion Shop Track Town. Begitu masuk ke dalam, Nian langsung menyampaikan kepada penjaga toko bahwa ia membutuhkan 2 botol basic underwater breathing potion sesuai dengan rencana sebelumnya. Namun, ketika berada di dalam bangunan itu, Nian kembali memikirkan strategi lainnya. Ia merasa akan lebih efektif jika lebih dulu mempelajari bandage skill untuk menunjang daya tahan bertarungnya. Sementara itu, setelah mendengar permintaan dari player di hadapannya, penjaga toko pun segera menyiapkan dan menyerahkan 2 botol basic underwater breathing potion yang diminta oleh Nian. Dan kemudian adegan kembali berpindah ke sebuah wilayah di tepi tanah lapang yang sangat luas. Tepat di hadapannya terbentang danau biru jernih yang begitu besar, dikenal dengan nama Rando Lake. Airnya terlihat tenang dan memantulkan cahaya langit dengan indah. Di sekitar tepian danau itu juga terdapat beberapa pemukiman kecil yang tampak hidup dan juga aktif, meski tidak sebesar kota-kota utama di dalam game Xinjiang. Ternyata tak jauh dari wilayah itu terdapat perbukitan tua dan bangunan kuno yang tampak kelam dan sangat tandus. Di sanalah banyak player Xinjiang level 2 hingga 3 yang sedang melakukan farming nih. Mereka bertarung melawan monster aneh bertubuh seperti ular dari kaki hingga ekornya. Namun bagian perut sampai kepalanya menyerupai manusia planet dengan kulit berwarna biru pekat yang mencolok.
Di tengah sengitnya pertarungan itu, tiba-tiba kembali muncul kilatan aura hitam keunguan yang melesat sangat cepat, bahkan begitu samar hingga sosok pemiliknya nyaris tak terlihat saat melintas. Namun lagi-lagi, ternyata kilatan aura hitam keunguan itu adalah aura milik Nian. Dengan mengaktifkan skill stealth miliknya, ia kembali melesat melewati area pertarungan tanpa terlihat jelas oleh siapapun. Aura gelap yang menyelimuti tubuhnya membuat pergerakannya terasa begitu cepat dan samar, seolah melampaui kecepatan kilat saat berlari menembus di tengah pertarungan wilayah tersebut. Saat melesat melewati wilayah itu, Nian akhirnya menyadari bahwa sosok berkulit biru yang tadi dilihatnya adalah monster Fishman Village, penghuni bangunan kuno di area Randolek. Melihat begitu banyak monster dengan level berbeda berkumpul di depan reruntuhan tersebut, Nian tetap bergerak cepat sambil bergumam dalam hatinya. Untuk mencapai pusat wilayah Randolek, ia harus melewati sejumlah besar kawanan Fishman terlebih dahulu. Bahkan menurut perhitungannya, area seperti itu seharusnya membutuhkan lebih dari 1000 player untuk membersihkan. Namun saat ini, salah satu skill yang menjadi andalan Nian hanyalah stealth miliknya saja. Di tengah pergerakannya itu, bilas status tiba-tiba kembali muncul dan memberikan notifikasi baru. Tertulis bahwa guild Victorious Return akan mulai membersihkan area tersebut dalam waktu 3 menit. Itu berarti para player lain yang berada di sekitar harus segera meninggalkan wilayah farming itu demi menghindari bentrokan atau PK antara player yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi salah satu pihak. Setelah membaca pemberitahuan itu, Nian teringat sesuatu yang membuatnya harus lebih waspada. Guild Victorious Return diketahui adalah guild dengan anggota yang sama seperti di kehidupan masa lalunya. Guild itu beranggotakan player-player arogan yang sejak dulu terkenal suka menindas terhadap player lemah dengan kekuatan mereka. Nian bahkan pernah menjadi buronan guild tersebut selama berbulan-bulan dalam kehidupan masa lalunya. Kenangan itu sempat membuat hatinya gelisah, namun ia berusaha untuk menenangkan diri. Dalam gundah kegelisahannya, semua dendam dari masa lalu itu akan ia bayar tuntas suatu hari nanti. Dan setelah menenangkan hati dan pikirannya ketika menghadapi keberadaan guild arogan itu, Nian kembali meningkatkan kecepatan skill stealth miliknya. Ia melesat semakin cepat menuju lokasi tujuan. Baginya, saat ini yang terpenting adalah mendapatkan target yang sudah menjadi bagian dari seluruh strategi matang yang telah ia siapkan sejak awal. Saat efek stealth miliknya ditingkatkan, Nian berhasil menembus area vital di tengah wilayah para Fishman Village berkumpul. Di sela-sela reruntuhan bangunan kuno itu, aura skillnya kembali menyelimuti tubuhnya saat ia melesat semakin cepat. Bahkan para monster Fishman Village saat itu sama sekali tidak menyadari keberadaannya, meskipun Nian melintas tepat di depan mereka. Skill stealth yang digunakan Nian memang memiliki efek luar biasa. Saat aura skill itu menyelimuti seluruh tubuhnya, keberadaannya benar-benar sulit dideteksi oleh para monster Fishman Village di sekitar wilayah tersebut. Bahkan tanpa hambatan sedikit pun, Nian mampu melewati kawanan monster dengan mudah dan melesat begitu cepat hingga nyaris tak terlihat sama sekali. Namun setelah berhasil melewati kerumunan monster itu, Nian kini tiba di area padang tandus yang lebih luas dan terbuka. Saat ia masih terus berlari sekencang mungkin, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi kembali. Bila status kembali muncul memberitahukan bahwa durasi skill stealth miliknya baru saja habis dan memasuki fase cooldown. Tepat di saat itu terdengar teriakan "Fireball!" dari arah belakang Nian. Langsung saja ia tak menyadari bahwa dalam sekejap, sebuah kobaran api besar yang membara melesat cepat sedang mengarah lurus tepat ke punggung Nian dengan panas yang mengerikan.
Dan ternyata fireball itu memang sengaja diarahkan untuk menyerang Nian. Sihir bola api panas dengan kekuatan tingkat lanjut tersebut akhirnya menghantam tepat ke punggung Nian. Begitu terkena serangan, tubuh Nian langsung terhempas dan sedikit goyah, merasakan panas menyengat yang membakar tubuhnya secara langsung. Tak lama kemudian, bila status muncul dan menampilkan bahwa nama sosok penyerangnya yaitu player Purple Flame dengan status karakter level 3. Sistem juga memberitahukan karena telah diserang lebih dahulu, maka Nian kini memiliki hak untuk melakukan serangan balasan secara legal dalam waktu 3 menit. Namun setelah notifikasi itu muncul, sosok player yang telah menyerang Nian akhirnya juga terlihat muncul dengan jelas di hadapan Nian. Dengan sikap arogan dan wajah penuh kesombongan, Purple Flame muncul sambil menatap rendah ke arah Nian. Serangan fireball miliknya tadi telah menguras HP Nian cukup cepat sebesar 23 poin. Player itu ternyata adalah seorang elementalis level 3. Dengan nada mengejek dan mulut rombeng pedasnya, ia mengatakan, "Hei amatiran, solo player cupu sepertimu dilarang masuk ke sini," ujar Purple Flame kepada Nian. Dirinya bahkan memperingatkan Nian agar segera meninggalkan wilayah farming milik guild mereka jika masih ingin selamat. Dari sana, Nian langsung menyadari bahwa player yang menyerangnya itu memang adalah salah satu anggota arogan cunguk yang berasal dari guild Victorious Return. Untungnya, dari sekian banyak anggota guild arogan itu, baru Purple Flame seorang yang menyadari keberadaannya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Nian untuk melakukan serangan balasan kepada Purple Flame yang cunguk di hadapannya itu. Setelah memahami situasi di sekitarnya, ia segera melesat cepat ke arah Purple Flame sambil menghunus Horndagger baru miliknya. Dalam hati, Nian jelas mengetahui jika harus melawan pengguna skill mage yang hanya memiliki dua pilihan, yaitu bertarung jarak dekat atau kabur sejauh mungkin. Dan saat Nian langsung melesat ke arahnya untuk melakukan serangan balasan, Purple Flame justru bertindak gegabah tanpa perhitungan yang matang. Dengan wajah congkaknya, mage arogan itu kembali merapalkan sihir api dengan tongkat sihirnya tepat mengarah pada Nian. Padahal, Nian saat itu sedang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, sehingga membuat jarak di antara mereka berdua semakin cepat terpangkas dalam sekejap. Meski skill stealth miliknya masih berada dalam fase cooldown, tapi pergerakan Nian justru tetap membuat Purple Flame mulai gelisah hingga keringat dingin. Karena saat jarak mereka semakin cepat, wajah Nian tak sedikit pun menunjukkan rasa ragu atau ketakutan. Tatapannya justru penuh keyakinan dan tekanan seorang thief yang sangat mengintimidasi. Dalam hatinya, Nian juga bergumam bahwa kabur dalam sebuah pertarungan bukanlah gaya bermainnya di dalam game Xinjiang maupun kehidupan nyatanya. Ia tahu durasi casting Pyroblast hanya membutuhkan 2 detik. Namun waktu sesingkat itu baginya sudah lebih dari cukup untuk mendekat dan memberikan serangan balasan kepada lawan di hadapannya. Dan benar saja, apa yang dipikirkan Nian sebelumnya memang sudah menjadi bagian dari strategi bertarungnya yang tersusun sangat matang. Dengan kecepatan yang kini menjadi keunggulannya, ditambah karakternya yang sudah mencapai level 2, Nian mampu membaca celah lawan tanpa kesalahan sedikit pun. Dalam sekejap, ia langsung menyerang Purple Flame hanya dengan satu tangan menggunakan single Horndagger barunya. Meski tanpa aura mencolok dari tubuh maupun senjatanya saat itu, namun efek serangan yang dilancarkan Nian tetap terasa sangat menyakitkan. Bahkan, sebelum sempat menyelesaikan casting sihirnya, Purple Flame lebih dulu menerima tusukan tepat pada ulu hati, yang langsung mengurangi HP miliknya sebesar 23 poin. Jumlah itu adalah jumlah yang sama seperti damage yang sebelumnya diterima Nian. Setelah menerima serangan telak yang menghantam tepat di bagian dada bawahnya itu, Purple Flame langsung merasakan nyeri hebat di ulu hati.
Tubuh player arogan itu bahkan terpental cukup jauh akibat tusukan Nian baru saja. Namun bukannya menyerah, tingkah congkak dan arogannya pada Nian justru semakin menjadi-jadi. Sambil menahan rasa sakit dan menatap geram, Purple Flame berteriak kesal kepada Nian. "Dasar tif sialan! Tempat ini sudah berada di bawah kendali Guild Victory's Return. Apa kau cari mati karena berani menyerangku?" teriaknya penuh amarah. Dipenuhi amarah yang semakin menggila, Purple Flame akhirnya kembali merapalkan skill tingkat lanjut sihirnya menggunakan tongkat sihir di tangannya itu. Tepat di hadapan Nian, kobaran api yang lebih besar kembali muncul dan berputar membentuk lingkaran api panas yang mendidih. Pusaran api dengan jangkauan luas itu adalah sihir bernama Skill Blaze Ring. Suhu di sekitar area tersebut bahkan terasa meningkat drastis saat kobaran api terus membesar. Namun melihat skill itu, Nian justru tetap diam dan tak bergerak sedikit pun. Ia hanya memasang kuda-kuda dengan tenang dan mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan Purple Flame berikutnya. Waduh, Sobat Klonime, gimana nih nasib MC kita? Apa Nian ternyata nggak sanggup ya kalau harus bertarung melawan PK yang arogannya cunguk itu? Masa sih si Nian akan kalah padahal baru aja naik level 2 nih? Sayang banget kan, itu XP-nya gede, skill OP, sama itemnya tier langka semua yang sulit banget didapat dan sudah dimiliki Nian. Ini bahaya untuk player sepertinya loh. Gimana dong Sob? Apa ingatan masa lalu dan keberuntungannya bisa menyelamatkan Nian ya? Kayaknya mending kita cari tahu lagi nih nasib Nian selanjutnya di Klonime. Kebangkitan di masa lalu menjadi Thief mode Hell chapter 3 bagian kedua. Masih sama Yu ya Sob. See you. Raindrops the gutters like a hollow clock. My sleeves cling tight, not from the storm, but the heat that crawls beneath my skin, a second pulse I can't outrun. Shingo に変わる足が止まる Traffic light turns red 肩にのしかかる重い吐息 A heavy sigh presses down on my shoulder 振り返ればそこにいるのは When I look back what stands there 誰でも The flooded streets that stay behind me, you're not mine. But the shape that stepped across it wore my own tired eyes. Pain won't let me go. It's not in the thunder, it's in my marrow. Pain won't let me go. I carved it a path with every step I borrowed. Itami wa hanzo janai, hone no. Pain isn't outside, it's deep in my bones. A cracked phone screen shows my reflection blurred.
No monster in the glass, just treasure